Aturan terbaru Bansos PKH di tahun 2024. Nah, kira-kira ada informasi terbaru apa ya teman-teman? Simak terus channel Lingkup Info ini, agar teman-teman semua selalu update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait aturan terbaru Bansos PKH di tahun 2024. Nah, seperti apa informasinya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja pada berita pentingnya ya. Nah, yaitu dimana untuk pencairan bantuan PKH di tahun 2024 itu masih sama ya teman-teman. Ada yang melalui kartu KKS, dan ada juga yang melalui kantor pos Indonesia, dan nominalnya pun bisa berbeda-beda, tergantung komponen yang dimiliki oleh masing-masing KPM. Nah, selain itu juga sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan ya teman-teman, dalam hal pencairan PKH di tahun 2024, jadi untuk bantuan PKH itu adalah bantuan bersyarat ya teman-teman, jadi harus memiliki komponen PKH, seperti anak balita, kemudian anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, kemudian penyandang disabilitas, dan juga komponen PKH lansia ya teman-teman, serta komponen ibu hamil. Nah, itu adalah komponen PKH ya teman-teman. Jadi bukan hanya anak balita, atau anak sekolah saja, tetapi ibu hamil pun sama ya masuk kategori komponen PKH, kemudian penyandang disabilitas, dan para lansia juga. Nah, kemudian dari ketujuh komponen bantuan PKH tersebut, ada 13 kriteria ya teman-teman, untuk menentukan bantuan PKH-nya bisa cair. Nah, yang pertama peraturannya itu adalah, kalian harus terdaftar di dalam DTKS, jadi mulai dari anak balita, anak SD, ibu hamil, kemudian anak SMP, anak SMA, penyandang disabilitas, dan lansia tersebut, harus masuk di dalam DTKS, dan aktif ya teman-teman, sebagai penerima bantuan PKH. Nah, kemudian peraturan yang kedua, di dalam keluarga maksimal hanya 4 komponen saja ya, yang bisa masuk ke dalam pencairan bantuan PKH. Nah, jadi maksimalnya itu adalah 4 komponen, jadi tidak bisa semua 7 komponen didapatkan ya teman-teman. Nah, kemudian peraturan yang ketiga, prioritas bantuan PKH yang memiliki komponen, datanya itu harus aktif ya teman-teman, dan padan antara di DTKS, dengan di Dukcapil. Nah, itu adalah yang harus dipatuhi teman-teman, karena bansos itu datanya harus badan dan valid, jadi tidak boleh ada perbedaan. Kemudian peraturan yang kelima, jika kalian terdapat sebagai penerima bantuan PKH anak sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA, datanya harus terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing ya, dan datanya badan dengan DTKS, nah jadi tidak boleh ada perbedaan. Kemudian peraturan yang keenam, untuk komponen PKH balita, yang disebut sebagai komponen PKH balita itu, adalah hingga anak yang kedua saja ya. Nah, apabila anak balita ketiga, ataupun balita keempat, dan seterusnya, maka sudah tidak dapat dibilang penerima bantuan PKH lagi ya teman-teman, karena cukup dibatasi sampai balita kedua saja. Nah, kemudian yang selanjutnya peraturannya adalah, komponen anak balita umurnya itu adalah sekitar 0-6 tahun. Jadi jika sudah lewat 6 tahun itu bukan kategori anak balita lagi ya, tetapi sudah masuk ke jenjang anak sekolah SD. Kemudian yang selanjutnya yang peraturan ke-8 adalah, yang dianggap komponen disabilitas, yang dianggap komponen itu hingga 4 orang ya teman-teman. Untuk komponen disabilitas, jadi maksimalnya itu ada 4 orang ya, yang bisa menerima bantuan PKH disabilitas dalam satu keluarga. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk komponen lansia, peraturannya adalah yang dibilang komponen PKH lansia sama ya teman-teman, seperti penyandang disabilitas, yaitu maksimal 4 orang saja, yang masuk dalam pencairan PKH. Nah, jadi dalam satu keluarga maksimalnya 4 orang ya, untuk penyandang disabilitas dan komponen lansia. Nah, kemudian peraturan yang selanjutnya, untuk komponen lansia tersebut usianya harus mencapai minimal umur 60 tahun ya.
Nah, minimalnya 60 tahun, kemudian yang selanjutnya untuk komponen cucu itu juga bisa ya teman-teman, masuk ke dalam pencairan bantuan PKH, asalkan lolos sebagai penerima ya teman-teman, dan memenuhi persyaratan. Nah, kemudian peraturan yang selanjutnya yang ke-12, untuk komponen ibu hamil yang dianggap atau dibilang komponen PKH ibu hamil, adalah hanya sampai kehamilan yang kedua saja. Nah, jadi apabila hamil yang ketiga kalinya atau keempat kalinya, itu sudah tidak bisa dapat bantuan PKH ya teman-teman, jadi sudah tidak bisa dihitung komponen PKH lagi. Nah, kemudian peraturan yang terakhir adalah, jika di dalam anggota keluarga memenuhi atau memiliki lebih dari satu komponen, maka yang dianggap penerima bantuan PKH adalah dari nominal yang paling tertinggi dahulu ya teman-teman. Nah, misalkan ada anak disabilitas, atau penyandang disabilitas, kemudian ada juga yang memiliki anak yang normal, yang bersekolah di jenjang SD, nah sedangkan untuk nominal penyandang disabilitas dan anak sekolah SD itu nominalnya berbeda ya teman-teman, lebih besar penyandang disabilitas, dibanding dengan komponen anak SD. Nah, maka yang masuk komponen PKH adalah, hanya komponen disabilitas terlebih dahulu ya, yang didahulukan. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, itu adalah peraturan bantuan PKH di tahun 2024 nanti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian informasi pada video kali ini, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis, dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.